Sesi yang kedua di malam hari ini, apa urgensinya dari rencana Edi Weng meminjam uang sebesar 1,8 triliun ke perusahaan PT SMI dan juga ke beberapa lintas kementerian. Oke, saya langsung ke Kakak Hiron ya. Kakak Hiron, apa yang ingin Kakak Hiron sampaikan sebagai bentuk sikap ya kita sebagai warga Manggarai Barat untuk mendukung ya pembangunan daerah kita ini. Tadi menarik yang disampaikan bahwa ada kekhawatiran sesungguhnya dari Kakak Hiron ini, bahwa Kakak Hiron sesungguhnya tidak menginginkan rezim sekarang ini apabila nanti tidak terpilih akan mewariskan gitu ya hutang ke rezim berikutnya. Dan mungkin Kakak Hiron bisa membuat komparasi juga bagaimana dengan Jawa yang hampir rampung pembangunannya secara fisik, jalan dan lain sebagainya tanpa hutang begitu. Mungkin apa yang mau Kakak Hiron sampaikan, silakan. Yang pertama begini, saya senang sekali ketika saya membayangkan gimana sih kalau humas dari pemerintah itu seperti Om Siljoni gitu loh. Iya. beliau dari tadi gitu. Mungkin ini perlu dipertimbangkan oleh Pak Edi dan Pak Weng untuk mengajak Komsil ini menjadi juru bicara beliau gitu. Soalnya dari tadi beliau saya hanya melihat banyak narasi-narasi soal beliau Pak Edi dan Pak Weng ini luar biasa off the box gitu loh, segala macam pembangunnya mabar bangkit lah entahlah. Saya kira mungkin saya kira Om Sil mungkin lebih hafal tentang visi dan misi Pak Edi Weng. Saya nggak tahu kalau ketika saya pulang ke Lembor dan tanya tim suksesnya masih ingat nggak visi itu gitu. Tapi Om Siljoni hafal banget gitu. Gitu itu satu gitu loh. Makanya nah lalu yang berikut gini, soal yang tadi soal pemimpin harus jangan takut berisiko gitu loh. Ya dia sih enak gitu loh. Risikonya apa sih? Kan itu. Malah untung. Yang nanggung risiko ya kita. Daerah dan masyarakat. Ya daerah. Wong beliau hanya ya paling-paling 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Kalau 2024 pilkada, 2 tahun berarti kalau terpilih lagi, berarti ya 8 tahun lagi beliau jadi bupati. Kan 8 tahun aja ya, yang harus utangnya siapa? Pemimpin berikut, lalu yang bayar kan pajak kita juga. Aset kita juga gitu loh. Nah, makanya buat saya soal ambil risiko atau tidak ambil risiko, saya kira ya tidak perlu dipersoalkan ambil risiko atau tidak berisiko. Ini soal pilihan rasional aja. Nah, artinya yang kita harus periksa. Justru dari tadi saya mengajak, coba kita memeriksa logiknya, gitu. Kita memeriksa bahwa gagasan ini bisa diterima nggak sih, gitu. Emang harus berutang apa membangun 1000 kilometer ini, gitu. Kan itu. Kalau kita jangan lupa bahwa Mabar ini kita baru mekar ini dari 2003 dan pembangunan ini lumayan loh, pembangunan Mabar ini. Walaupun banyak pembangunannya dibantu oleh pusat. Tetapi kan kenapa pusat mau membangun? Ya karena kita juga banyak dong hal-hal yang bagus di kita. Kontribusi kita banyak dong gitu loh. Kenapa tidak ada skema yang lain bisa meningkatkan pendapatan kan itu? Kenapa harus berutang? Itu sih yang saya pikir. Dan sampai detik ini Om Sil, saya belum sedikit pun mendengar satu pun dari Om Sil argumentasi mengatakan bahwa pantas berhutang selain bahwa ini harus langkah cepat. Lalu pertanyaan, emang harus cepat sekarang? Ini 3 tahun aja loh. Gitu. Nah, saya takutnya kan gini, pinjaman ini pertama gini, ya kemarin kita cukup terbelalak gitu dengan pembangunan yang dilakukan oleh provinsi, dengan mimpi kita bertahun-tahun bahwa jalan lintas utara itu bagus, lalu kemudian kaget-kaget ada pembangunan itu gitu. Walaupun saya membaca ada seorang sahabat tadi dia komen, Kakak Yos Nggarang mengirimkan foto. Ancur juga jalan itu, gitu loh. Lalu saya membayangkan kalau jalan itu rusak gitu loh. Jalan itu saja belum setahun udah rusak gitu. Tapi utangnya kan nggak hilang itu aja. Nah, saya bayangkan harus dilunasi. Tetap harus dilunasi. Dia nggak peduli kalau punya jalan masih baik atau enggak. Ya bayar, gitu. Nah, itu mungkin soal pengawasan yang Om Siljoni bilang tadi, pengawasan pelaksanaan proyeknya. Di era sekarang ini soal bagi-bagi proyek tidak segampang yang dibayangkan lah. Dengan tender online segala macam itu kan. Hanya saya mau berpikir begini gitu loh, bahwa mayoritas teman kontraktor kita lokal ini itu kan mayoritas kontraktor yang
yang menurut saya peralatannya minim. Gitu. Lalu kemudian saya yakin deh kontraktor lokal kita, orang Manggarai Barat kita, tidak banyak yang bisa mengerjakan pekerjaan hot mix misalkan. Kan gitu. Jadi kalau kita berpikir trickle down efek dari pinjam ini juga itu meningkatkan pendapatan orang lokal, ya jauh dong. Gitu. Kenapa? Saya mau tahu, ada nggak kontraktor kita misalkan di kampungnya Sil Joni yang kemudian bisa kerjakan, yang punya AMP untuk buat hot mix? Nggak ada kan? Gitu. Jadi padahal kita tahu bahwa banyak sekali pengusaha-pengusaha lokal yang selama ini sama-sama mendukung Pak Edi Beng. Kan itu. Banyak pengusaha lokal ya. Pengusaha lokal. Harusnya, bagusnya kan kalau gini, kalau misalkan dengan dana yang cukup banyak, sementara dibuat proyek-proyek kecil lah gitu loh. Untuk ini ya. Tapi kalau logik pinjaman tadi membangun infrastruktur, bahkan saya membaca hot mix semua gitu loh. Nah, ini juga yang harus dipikirkan. Kalau pinjaman itu ada keciprat lah buat teman-teman. Tapi bukan bagi-bagi proyek. Bukan bagi-bagi proyek gitu. Karena aturannya memang tidak ada undang-undang yang mengizinkan kita bagi-bagi proyek gitu. Kan tender online semua kan itu. Nah, tapi yang paling penting adalah dari tadi saya bilang bukan soal setuju dan tidak setujunya utang. Buka dong ke publik. Nah, Om Sil katakan tadi ya tidak bisa dong, tidak ada kewajiban bagi bupati kemudian bahkan ke DPR. Ya betul. Ya enggak juga Om Sil. DPR juga harus tahu gitu loh. Kau meminjam untuk apa gitu. Karena pemerintah daerah itu bukan hanya bupati dan DPR. Kan gitu. Jadi apapun resiko dari pinjaman ini tidak hanya kesalahannya nanti tidak hanya ditempatkan pada bupati semata. DPR juga harus bertanggung jawab. Nah, 30 orang yang kita pilih itu juga bertanggung jawab gitu loh. Nah, makanya harus dibuka ke mereka. Dan yang paling penting bahwa di era demokrasi, karena beliau ini dipilih oleh rakyat, ya dong wajib dong dibuka ke rakyat nih. Kasih tahu dong bahwa gitu, bukan soal apa dia memenuhi aturan atau tidak. Nah, harapan saya mungkin terlalu besar bahwa beliau ini melampaui lah gitu, tidak hanya sekedar taat aturan aja gitu. Kan gitu, taat aturan saja. Nah, yang nanti laporannya adalah bukan hanya WTP gitu loh. Nah, kan itu. Makanya harapan saya itu bahwa Om Sil tidak hanya memperkuat itu gitu. Bantu saya dong. Kalau bisa bagi dong datanya misalkan oh ini loh kajian kita akan ada peningkatan berapa persen nanti pendapatannya gitu. Saya membayangkan gini loh Om Sil. Saya kalau meminjam ke bank, saya bangun toko. Minimal toko yang saya bangun ini, yang saya buat ini, bisa membayar pinjaman itu. Minimal gitulah. Nah, ada nggak kajian-kajian kayak gitu? Nah, itu harus dibuka ke publik. Gitu loh. Itu yang membedakan kita dengan negara otoriter. Gitu loh. Oke, mungkin itu saja. Oke, ya, sangat menarik sekali ya. Ada beberapa poin ya yang menjadi kekhawatiran sebagai masyarakat Manggarai Barat ya dari rencana peminjaman ini. Saya langsung ke Kasil. Apa tanggapan Kasil atas apa yang disampaikan oleh Hiron? Menarik ini. Luar biasa. Ya, saya cukup terperangah mendengar penjelasan yang begitu kritis dari Pak Iron ini. Memang saya kira sebuah kebijakan publik harus diuji dalam diskursus publik seperti ini. Betul. Dan Pak Iron mengambil posisi negativitas, posisi kritis ya terhadap kebijakan pinjaman 1,2 triliun dari Pemda Mabar ini. Tapi menurut saya, kalau Pak Iron katakan coba periksa logika di balik itu. Coba kita kembali ke belakang sejak Mabar menjadi daerah otonom sampai sekarang. Apakah ada kemajuan pembangunan infrastruktur secara signifikan hanya mengandalkan APBD, dana transfer DAU dan DA? Kan tidak. Karena itu sejalan, selaras dengan visi politik dari rezim ini, Mabar bangkit menuju Mabar mantap, di mana salah satu poinnya adalah percepatan pembangunan infrastruktur melalui yang pinjaman, berimplikasi pada peningkatan roda perekonomian masyarakat. Nah, kalau mengandalkan pola konvensional seperti yang diterapkan oleh kepemimpinan sebelumnya, itu mustahil untuk mewujudkan mimpi Mabar bangkit itu. Karena itu saya kira solusi yang tepat adalah melalui
pinjaman itu. Itulah logika di balik itu. Bahkan menurut saya 1,2 triliun itu kecil loh. Oke. 1,8. 1,8 triliun itu kecil. Kalau mau total komitmen pemerintah seluruh titik di Manggarai Barat ini kemajuan infrastrukturnya merata, maka bisa lebih dari itu pinjaman. Sejauh untuk publik, untuk membahagiakan publik, menurut saya tidak masalah. Oh, yang melunasi, yang bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman itu kan bukan publik, tapi pemerintah daerah. Tentu, sebelum pemerintah pusat mendukung dan menyetujui proposal pinjaman itu, mereka melakukan survei, melakukan kajian. Jadi tidak serta-merta. Ada 2 kabupaten di provinsi ini yang sudah disetujui proposalnya, Manggarai Barat dan Sika. Kabupaten Manggarai sedang mengajukan pinjaman. Angkanya jauh di bawah Manggarai Barat. Sika 600 miliar, sedangkan Manggarai Barat 1,8 triliun. Saya dengar untuk Kabupaten Manggarai itu hanya sekitar 200 miliar. Mengapa itu terjadi? Ya tergantung seperti apa kondisi fiskal, seperti apa potensi dari daerah itu untuk melunasi pinjaman itu. Dan tim asesor dari pusat menilai bahwa oke, angka sebesar itu sangat realistis untuk Manggarai Barat. Oke. Mengapa untuk hal yang begitu positif, begitu konstruktif ini kita tidak support? Saya langsung ke Kak Hiron ya. Sekaligus tanggapan terkait apa yang disampaikan oleh Kakak Ladis, juga segmen terakhir sebagai closing statement. Ya, saya pertama hanya memperkuat bahwa dugaan saya tadi rupanya semakin benar bahwa beliau ini cocok menjadi jubir di Weng. Gitu loh. Artinya semangat beliau menyampaikan pentingnya pinjaman ini walaupun tanpa dasar juga. Gitu. Ya itu yang pertama. Yang kedua kan gini Om Sil. Dari tadi itu nggak ada yang nggak setuju soal pinjaman. Silakan. Tapi bukan soal ya atau tidak soal pinjaman. Tapi soal ayo kita diskusikan deh. Buka dong ke publik. Kita juga harus tahu gitu. Kalau memang ini satu-satunya jalannya, oke. Gak jadi soal. Kan itu. Jangan sampai kan kita memilih jalan ini hanya karena rame aja provinsi udah pinjam masa kita enggak gitu. Kan gitu dong. Artinya buat saya ini yang harus clear dan saya kira tidak mungkin lah pemerintah daerah tidak punya argumentasi soal ini. Dan justru argumentasi ini yang harus kita periksa. Kita harus publik harus tahu lalu kita periksa sama-sama. Kan itu. Lalu berikut kalau argumentasi Om Sil tadi soal bahwa pusat aja udah ini tim apa segala macam mengizinkan pinjaman ini gitu loh. Kalau kayak gitu tidak ada kredit macet Om Sil. Gitu. Semua orang survei loh, bank itu survei loh kasih pinjaman, tapi masih ada juga yang macet gitu. Artinya bukan jaminan bahwa pinjaman ini kan kita bukan soal diizinkan atau tidak pinjaman ini oleh pusat. Itu soalnya. Bahwa betul adanya bahwa ada infrastruktur kita 1000 km yang perlu dibangun dan itu setuju, tidak ada yang tidak setuju soal itu. Bahwa memang harus dong dibangun. Nah, hanya apakah harus lewat pinjaman? Itu yang menjadi diskusi. Kenapa harus lewat pinjaman? Terus di 12 kecamatan di ruas mana saja? Kenapa harus di tempat itu gitu? Lalu kenapa harus bangun ruko gitu? Kenapa harus buat parkiran? Kenapa tidak pakai untuk yang lain misalkan? Kan gitu. Nah, banyak hal lah yang kemudian ini. Terus potensi pendapatan dari pembangunan itu bagaimana gitu? Apa yang mau dijaminkan? Ini pertanyaan-pertanyaan ini kan pertama bukan soal jawabannya saja, pertanyaannya aja belum muncul ke permukaan kadang-kadang selama ini. Maka buat saya, apapun itu, publik, saya kira butuh juga dijelaskan soal hal ini. Terutama juga soal underlying pinjamannya juga. Apa sih jaminan dari pinjaman ini gitu loh. Kan itu. Kalau provinsi kan jelas, ada ladang garam, dan yang lain lah. Kan itu. Nah, kita ini nanti apa sih underlyingnya? Gitu. Nah, itu yang harus publik harus tahu juga. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi saya tetap angkat topi terhadap Pak Iron ini atas pikiran yang begitu menggigit, menukik ke jantung isu dari tema yang kita diskusikan. Terkait dengan posisi atau penilaian Pak Iron bahwa saya cocok untuk menjadi
juru bicara Pemda Mabar, saya kira itu interpretasi subjektif yang saya hargai. Tapi saya kira tidak harus seorang jubir. Kalau program atau kebijakan publik yang ditelurkan oleh pemerintah berdampak pada perbaikan nasib publik, tidak harus publik juru bicara yang menjelaskan itu. Sebagai publik yang juga akan menerima manfaat dari kebijakan itu, tidak salah juga kalau kita mendukung program semacam itu. Terkait dengan riset atau analisa soal keuntungan di balik proyek investasi infrastruktur dengan dana pinjaman tadi, saya kira memang ruang di media itu terbatas untuk mempresentasikan secara komprehensif analisa pemerintah terkait dengan proposal pinjaman itu. Yang kita baca di media kan fragmen-fragmen lepas, poin-poin penting saja yang sejauh keterbatasan media menangkap penjelasan dari pihak pemerintah. Karena itu saya dorong Pak Iron dan kawan-kawan yang sealiran dengan itu, coba tanya langsung ke Bupati atau ke Sekda terkait dengan analisa komprehensif itu. Saya sangat yakin bahwa mereka pegang itu kok. Saya tidak masuk dalam sistem itu. Tapi dugaan saya, mana mungkin ya mereka melakukan pinjaman tanpa konsep, tanpa analisa keuntungan dan kerugiannya. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau dibilang bahwa tadi tanpa dasar melakukan pinjaman, saya kira itu berlebihan. Justru kekhawatiran-kekhawatiran tadi yang menurut saya tanpa dasar. Iya. Karena hanya berdasarkan asumsi-asumsi, juga tidak ada riset tandingan. Kalau mau dibilang itu alasan rasional. Mana riset kita untuk mengkaji plus minus dari pinjaman itu dan pemanfaatannya nanti? Semuanya juga berdasarkan asumsi. Tidak kuat menurut saya. Sehingga kalau kita berani mengkritik secara tajam program pemerintah, maka sebelumnya coba lakukan riset yang mendalam agar kita tidak sekedar mengumbar asumsi di ruang. Tahu lah, biar kasihlah ruang ke publik untuk bisa mendiskusikan ini. Kalau memang dirasa penting gitu loh, kan gitu. Kalau memang dirasa bahwa perlu publik tahu, karena nanti saya takut saja ketika ini tanpa didiskusikan ke publik, nanti terakhir ya baru kita rasakan. Karena pinjaman itu biasanya baru dirasakan manfaat dan dampaknya itu berapa tahun kemudian, kan gitu. Bayangkan saja pinjaman era Soeharto itu baru kita rasakan itu menjelang 98, kan itu. Di saat bom oil dia meminjam, baru kita rasain itu. Oh ya ternyata ini utang kita banyak. Krisis 98 terjadi, habis kita, gitu loh. Nah sekarang kan baru kita tahu juga, misalkan kenapa kita capek juga Jokowi hanya menghabiskan waktunya untuk bayar pinjaman masa lalu gitu. Nah, gitu. Itu mungkin closingnya. Oke. Ya, Kakak Hiran ya, terima kasih banyak ya. Oke, langsung ke Kakak Sil ya, ke pernyataan terakhir. Terima kasih Om Lois. Saya tetap pada pendirian bahwa kebijakan meminjam uang 1,8 triliun dari Pemda Mabar ini sebuah langkah progresif yang harus diapresiasi dan didukung sejauh untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Mabar yang berdampak pada perbaikan roda perekonomian masyarakat. Saya kira harus didukung. Soal penjelasan atau sosialisasi secara detail ke publik, hemat saya tentu waktu masih terlalu panjang. Bisa saja untuk kali ini media mengutip poin-poinnya dan pada periode berikut akan dipaparkan soal skema-skema atau penjabaran dari kebijakan pinjaman itu. Kita hargai semua kekhawatiran, semua kecemasan publik soal dampak negatif dari pinjaman ini. Tapi tidak dengan itu membatalkan
kemauan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi politik mengubah kondisi Kabupaten Manggarai Barat yang dari rezim sebelumnya, mulai dari kabupaten ini menjadi otonom, hingga detik ini belum ada lompatan kemajuan yang signifikan. Nah, kita berharap bahwa dengan skema pinjaman ini, idaman kita untuk mencapai semacam lompatan kuantum untuk pemajuan pembangunan infrastruktur akan segera dimulai. Karena itu butuh kontrol, pengawasan yang ketat dari publik. Partisipasi publik dalam menggunakan uang ini untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prasyarat agar potensi penyalahgunaan, potensi dana itu dikorupsi bisa diminimalisasi. Karena itu, profisiat dan selamat kepada rezim EDWM, dan harapannya semoga dana itu betul-betul dimanfaatkan untuk percepatan kemajuan pembangunan infrastruktur di Maluku. Terima kasih. Ya, perbincangan kita untuk part 1 ya, terkait bagaimana pemerintah daerah merencanakan untuk meminjam uang ya, ke PT SMI dan lintas kementerian sebesar 1,8 triliun. Dan tentu argumentasi-argumentasi yang dilahirkan dari kedua narasumber kita di malam hari ini, Kakak Sylvester Joni sebagai pengamat sosial politik di Kabupaten Manggarai Barat, juga ada Kakak Hiron ya sebagai orang yang sangat kritis ya, warga Manggarai Barat yang kritis melihat kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Dan ini tentu wujud ya dari kecintaan kita terhadap tanah Manggarai Barat gitu ya. Dan saya sebagai tuan rumah mau berbicara ya, mengucapkan terima kasih banyak yang sangat begitu ya, sangat dalam tentunya kepada kedua narasumber ya, yang sudah merelakan waktunya hadir di studio mau berbicara ya, membagikan argumentasi, melihat dari berbagai sudut pandang terkait rencana pemerintah untuk bagaimana melahirkan kesejahteraan atau menghadirkan kesejahteraan di bumi Manggarai Barat. Dan tentu saya ucapkan juga terima kasih ya kepada seluruh pecinta Mabar Bicara ya. Jadi untuk kedua narasumber, kalau boleh apa namanya? Shake hands. Oke. Oke. Iya, terima kasih banyak, luar biasa sekali.